Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fenaris dari 10 IPS 2. Kerajaan Sriwijaya itu apa? Sriwijaya adalah salah satu kedaulatan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara. Dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Vietnam Selatan, Thailand, Kamboja, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Bagaimana kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya? Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdagangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Dengan demikian, kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya pada awalnya bertumpu pada kegiatan pertanian dan berkembang seiring kemajuan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Gilang Ramadan, kelas 10 PS2. Lalu, apa asal-usul Kerajaan Sriwijaya? Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti kedudukan bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Legina Syahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya? Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marsatria Fadila. Bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya? Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa, di mana pada saat itu Sriwijaya sebagai kerajaan maritim memiliki armada laut yang kuat sehingga dapat menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kera. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Alfian Aris dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menggantikan Kaila sebagai pembacanya. Lalu bagaimana kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya? Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tetapi disesuaikan dengan budaya setempat. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah berupa prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks candi di Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua, dan arca Awalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Lalu, apa sajakah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya? Ada 3 yang akan kami perlihatkan peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu
Candi Muara Jambi. Yang kedua yaitu Prasasti Talang Tuo. Yang ketiga yaitu Candi Muara Tikus.